Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya masih dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini Ustazah akan melanjutkan materi SKI kita yang minggu kemarin, yaitu hijrah ke Habasyah. Nah, di minggu kemarin Ustazah juga sudah menjelaskan tentang materi pindahnya orang-orang muslimin ke Habasyah. Mengapa mereka melakukan hijrah atau pindah ke Habasyah? Salah satunya adalah karena mereka sudah tidak nyaman atau tidak bisa beribadah dengan tenang di Mekah. Kemudian mereka juga banyak mendapat penindasan, baik itu cacian, makian, hinaan, bahkan ada juga sampai siksaan dari kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Sehingga dari beberapa hal tersebut menyebabkan mereka pindah ke negeri Habasyah. Di mana negeri Habasyah itu? Negeri Habasyah terletak di negara di benua Afrika, ya. Di sana adanya negeri Habasyah itu. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah mereka hijrah atau pindah ke Habasyah kurang lebih selama 3 bulan, kaum muslimin ini di sana mereka mendapat perlindungan, bahkan diterima dengan baik oleh Raja Najasyi. Nah, meskipun Raja Najasyi ini beragama Nasrani, ya, agamanya bukan Muslim tapi masih Nasrani waktu itu, namun si raja ini tetap menerima kaum muslimin dengan baik dan melindungi kaum muslimin ini. Nah, seketika setelah 3 bulan kaum muslimin ini berada di Habasyah, tiba-tiba mereka mendapat kabar bahwa masyarakat Mekah telah memeluk agama Islam. Nah, dari kabar ini beberapa sahabat, salah satunya yang bernama Utsman bin Mas'ud, ingin kembali ke Mekah karena si sahabat ini berpendapat bahwa banyak kaum kafir Quraisy yang sudah memeluk Islam di Mekah, maka sahabat ini dan para pengikut yang lain ingin kembali atau kembali lagi ke Mekah. Nah, namun kabar yang mereka dengar tidak sepenuhnya benar, ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu tidak sepenuhnya memeluk agama Islam. Namun berita ini sudah membawa si sahabat ini tadi untuk kembali ke Mekah. Nah, ada kejadian di bulan Ramadan pada tahun yang sama, ketika itu Rasulullah pergi ke Masjidil Haram. Nah, waktu di Masjidil Haram ini sekumpulan besar kaum Quraisy sudah berada di sana. Kemudian Nabi berada di tengah-tengah kerumunan kaum kafir Quraisy ini. Di sana Nabi melantunkan surah An-Najm di ayat 62. Dalam lantunan ayat Allah itu salah satu bunyinya ada kalimat, maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Setelah mendengar atau membaca surah tersebut, seketika itu Nabi melakukan sujud. Nah, ketika Nabi melakukan sujud itu, Nabi diikuti juga oleh kaum-kaum yang lain, termasuk kaum kafir Quraisy ikut sujud bersama Nabi. Jadi ketika mendengar lantunan ayat tersebut, kaum kafir Quraisy ini mengabaikan semua yang ada di tengah yang mereka lakukan ini. Jadi tujuan-tujuan mereka, maksud-maksud mereka, ya, kebencian mereka terhadap Nabi, seketika itu ketika mendengar ayat tersebut mereka langsung sujud, ya, langsung sujud mengikuti Nabi sujud. Nah, dari kejadian sujudnya kaum kafir tersebut akhirnya mendapat kecaman
Ya, mendapat kecaman itu maksudnya mendapat omongan atau ultimatum peringatan dari kaum kafir Quraisy yang tidak sempat hadir ketika itu. Jadi ketika di kerumunan itu banyak orang kafir, ada beberapa juga yang tidak sempat hadir mendengar berita sujudnya kaum kafir Quraisy bersama Nabi itu. Nah, dari sinilah yang akhirnya menjadi senjata bagi orang kafir untuk mendustakan Rasulullah dan mencemarkan nama baik beliau. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini justru membalikkan fakta yang sebenarnya dari kejadian sujud yang mendengar ayat Allah tadi. Nah, mereka menyebarkan kebohongan dan fitnah bahwa Nabi ikut bersujud bersama dengan kaum kafir Quraisy ini karena menyembah berhala atau mengikuti agama kaum kafir Quraisy. Dari kabar kebohongan tersebut akhirnya mereka kabarkan agar menjadi alasan sujudnya Nabi bersama kaum kafir Quraisy. Jadi dari kejadian yang sebenarnya tidak sepenuhnya atau bertentangan sama sekali dengan yang dikabarkan oleh kaum kafir Quraisy. Kita lanjutkan selanjutnya. Dari kebohongan-kebohongan tersebut yang sudah disebarkan oleh kaum kafir Quraisy bahwa sujudnya Nabi bersama kafir Quraisy ini untuk menyembah berhala, akhirnya sampai ke pada kaum muslimin yang ada di Habasyah. Jadi kaum muslimin ini mendengar kabar bahwa para kaum kafir yang ada di Mekah telah melakukan sujud bersama dengan Nabi. Jadi mereka berpendapat bahwa kaum kafir ini berarti otomatis masuk ke dalam agama Islam atau sudah memeluk Islam, padahal kenyataan sebenarnya adalah tidak seperti itu. Sehingga dari kabar tersebut mereka kemudian memutuskan kembali untuk kembali ke Mekah. Nah, salah satunya dari sahabat tadi loh ya, sahabat bin Mas'ud tadi, salah satunya yang kembali ke Mekah. Namun setelah sampai di Mekah, ternyata mereka mengetahui bahwa ternyata Mekah masih dalam kondisi tidak aman, sehingga mereka memutuskan kembali lagi balik ke Habasyah. Nah, kisah untuk hijrah ke Habasyah kedua ini akan kita lanjutkan di materi selanjutnya ya. Nah, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Pesannya Ustazah sering dibaca lagi cerita-ceritanya yang ada di materi ini maupun yang ada di buku, supaya bisa lebih paham dan bisa lebih mengerti. Untuk kelanjutan hijrah Habasyah yang ke tahap kedua akan Ustazah sampaikan di pertemuan kita minggu depan. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.